Oke, baik. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan bahas audit atas aset tetap dan beban dibayar di muka. Oke, untuk yang saya atur dulu screen-nya. Baik, sebenarnya terkait dengan akun atau siklus akuisisi dan pembayaran itu banyak ya. Tapi yang kita bahas di pertemuan ke-11 ini adalah kaitannya dengan perolehan aset tetap dan juga biaya dibayar di muka. Baik, yang pertama kita akan bahas yang aset tetap dulu. Akuisisi aset tetap, misalkan di sini dicontohkan adalah equipment. Maka ketika seperti kita lakukan analisis di pertemuan sebelumnya di audit atas akun-akun selain aset tetap, maka kita melihat dulu transaksi aset tetap ini kaitannya dengan akun apa saja ya. Kalau di sini dicontohkan equipment atau peralatan, maka hubungannya adalah dengan akumulasi depresiasi, kemudian beban depresiasi, dan ketika ini dilepaskan atau dijual ada pengakuan gain or loss on disposal gitu ya. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi teman-teman harus memahami siklus untuk setiap jenis akun yang akan diaudit dengan menggunakan analisis T account atau visualisasi hubungan antara satu akun dengan akun yang lain. Oke, kemudian ini beberapa contoh klasifikasi aset tetap ya. Yang mau saya garis bawahi adalah hati-hati, di situ ada dua jenis, yaitu aset tetap dan properti investasi. Nah, bedanya apa? Kalau aset tetap itu adalah aset-aset yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dan dibeli dengan tujuan untuk dimanfaatkan dalam operasional perusahaan. Sedangkan kalau properti investasi, meskipun bentuknya sama, misalkan bangunan, kalau bangunan itu dipakai buat operasional, maka jatuhnya di aset tetap. Tapi kalau perusahaan membeli bangunan, kemudian bangunan itu disewakan kembali, maka itu jatuhnya adalah properti investasi. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya ketika perusahaan itu memang kerjaannya menyewakan bangunan, misal seperti hotel. Nah, bangunan hotel itu diakui properti investasi ataukah aset tetap? Maka jawabannya adalah aset tetap. Ya, sama juga misalkan perusahaan rental mobil, rent car misalkan ya, diakuinya sebagai aset tetap ataukah properti investasi terkait masalah kendaraan. Maka itu aset tetap karena properti investasi itu dikenalnya adalah untuk gedung dan bangunan. Seperti itu ya kurang lebih perbedaan antara properti investasi dengan aset tetap. Oke, kemudian asersi seperti sudah kita bahas sebelum kita liburan ya, bahwa asersi utama terkait aset tetap kita harus melihat dulu kecenderungannya. Ya, misalkan aset tetap nih. Terkait aset tetap, maka klien ini cenderungnya inginnya seperti apa gitu ya. Tentu auditi atau klien cenderungnya pengennya aset tetap itu terlihat tinggi saldonya ya. Makanya dari sini kalau menginginkan saldonya lebih tinggi, berarti resiko salah sajinya utamanya kaitannya dengan asersi keberadaan. Ya, karena klien pengen meninggikan saldo, maka ujung-ujungnya klien akan mencatat aset tetap yang keberadaannya tidak ada. Maka asersi keberadaan menjadi penting. Kemudian yang kedua, karena aset tetap ini nilainya besar, biasanya perusahaan tidak melakukan pembelian secara tunai, tapi menggunakan pembiayaan atau kredit, sehingga asersi hak dan kewajiban juga perlu menjadi perhatian penting. Kemudian yang ketiga, aset tetap ini perlu didepresiasikan setiap akhir periode akuntansi. Ya, kemudian selain itu juga ada impairment, kemudian ada juga revaluasi, sehingga penilaian dan alokasi juga menjadi perhatian penting. Nah, kira-kira 3 asersi inilah yang harus diperhatikan ketika nanti teman-teman mengerjakan soal-soal terkait masalah audit aset tetap. Oke, kemudian catatan aset tetap ini secara umum
dokumen-dokumen catatan akuntansi terkait aset tetap itu biasanya berupa file Indo aset tetap, atau istilahnya ada data masternya ya, data master aset tetap. Karena biasanya aset tetap itu masa manfaatnya lebih dari 10 tahun. Misalkan gedung dan bangunan, itu masa manfaat bisa 15, bisa 20, atau bahkan 25 tahun. Atau bisa juga tanah malah tidak ada unlimited ya, seperti itu. Kemudian beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam audit aset tetap itu adalah karakteristiknya. Ya, yang pertama adalah akuisisinya itu relatif sedikit dalam tahun berjalan. Kalau untuk perusahaan yang sudah eksis, ya, tapi seringkali meskipun transaksinya sedikit, tapi satu transaksi nilainya sangat material, nilainya sangat besar. Misalkan pengadaan gedung bangunan, pengadaan tanah dan semisal itu, atau pengadaan peralatan misalkan ya. Kemudian cenderung tercatat dan dipelihara dalam catatan akuntansi selama beberapa tahun. Ya tadi ya, tergantung masa manfaat atau masa ekonomis si aset tetap tersebut. Nah, ini 3 karakter utama yang menjadi dasar kenapa auditor perlu memberikan perhatian lebih atas audit akun aset tetap ini. Lalu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam audit aset tetap adalah contoh nih peralatan dan akun ya. Akun-akun yang terkait. Yang pertama adalah melakukan prosedur analitis substantif. Kemudian menguji akuisisi tahun berjalan atau perolehan tahun berjalan. Apakah transaksinya benar-benar ada, fisiknya ada, nilainya sudah akurat, kemudian hak dan kewajiban, dan seterusnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ketika terjadi penghentian dan pelepasan aset tetap selama tahun berjalan. Nah, pelepasan ini bisa macam-macam, bisa kalau dengan cara penghapusan, ya, penghapusan, atau yang kedua yaitu pertukaran aset tetap, misal kendaraan ditukar dengan gedung bangunan, atau tanah ditukar dengan gedung bangunan, maka ini harus diperhitungkan nilai aset yang lama dan nilai aset yang baru, kemudian selisihnya gain atau loss. Kemudian yang ketiga adalah dijual. Dijual ini berarti tukarannya adalah kas, gitu ya. Kemudian menguji saldo akhir akun aset tetap, ya masalah saldo seperti biasa, menguji biaya penyusutan. Nah, ini harus hati-hati melihat metodenya ya. Metodenya menggunakan apa? Apakah menggunakan garis lurus, ataukah menggunakan double declining, apakah menggunakan metode-metode yang lain. Dan yang lebih penting lagi adalah apakah konsisten diterapkan dari satu periode ke periode akuntansi yang lainnya. Kemudian masalah terakhir klasifikasi, penyajian, dan pengungkapan. Ya tadi ya, terkait contohnya terkait properti investasi. Kemudian ini beberapa prosedur analitis substantif ya. Seperti saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara prosedur analitis, berarti kalimatnya adalah selalu bandingkan. Ya, di sini makanya bandingkan, bandingkan, bandingkan. Apa yang dibandingkan? Yaitu periode tahun berjalan dengan periode sebelumnya. Makanya di sini ada previous years, dan previous years, dan seterusnya kata kuncinya. Nah, tinggal yang dibandingkan apa? Kalau di baris pertama ini, beban depresiasi dibagi dengan gross equipment cost atau biaya atau harga perolehan peralatan. Ya, ini akumulasi depresiasi dan seterusnya. Nah, kenapa ini perlu diperbandingkan? Untuk mengetahui kemungkinan salah saji di kolom kedua. Ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Lalu ini asersi terkait pengujian transaksi perolehan. Ya, kalau tadi sebelumnya kita membahas atas apa ini prosedur analitis substantif, ya. Kemudian yang kedua ini kita akan membahas overview terkait prosedur pengujian atas transaksinya. Makanya di sini asersinya adalah occurrence karena transaksi, gitu kan, keterjadian. Nanti kalau di slide berikutnya, karena yang diuji adalah saldo, maka asersinya adalah eksistensi. Yang bedainya begitulah kurang lebih ya. Jadi kalau transaksi itu occurrence, kalau saldo itu adalah eksistensi. Nah di sini Aren juga sudah menjelaskan asersinya apa, kemudian tujuan auditnya apa, dan substantif audit prosedurnya seperti apa. Ini teman-teman bisa mempelajari seperti yang ada di slide. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa kita diskusikan.
Kemudian selanjutnya adalah ini pengujian atas saldo, sama di sini ada kolom asersi, kemudian ada tujuan audit, kemudian substantif audit prosedur yang biasa dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau hubungannya begini, ini prosedur audit. Prosedur audit ini untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan audit ini untuk menguji asersi. Itu kurang lebih ya. Oke, kemudian selanjutnya. Oke, sebelum saya lanjut ke audit atas beban dibayar di muka, mungkin untuk overview materi aset tetap ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Izin, Pak. Ya, silahkan. Miftahul Falah. Ya, izin bertanya, Pak, yang tadi terkait substantif analytical procedure itu kenapa dibandingkannya dengan nilai gross equipment cost, Pak? Kenapa nggak pakai nilai netnya, Pak? Kan kalau pakai nilai net bisa lebih akurat gitu, Pak, hasil perhitungannya. Terima kasih, Pak. Oke. Ya boleh-boleh aja, mau membandingkan dengan nilai gross atau net itu boleh-boleh saja. Kalau akumulasi depresiasi itu lebih pasnya dibandingkan dengan nilai gross-nya. Ya. Contoh nih, ketika nilai perolehannya 1M, kemudian akumulasi depresiasinya misalkan sudah 800 juta, berarti kan udah 80% itu nanti kan. Ya. 80% kan berarti logikanya masa manfaatnya tinggal sebentar lagi tuh, gitu kan. Tapi kalau ternyata dengan nilai perbandingan akumulasi depresiasi dengan nilai gross-nya itu 80%, tapi masa manfaatnya masih ada 10 tahun lagi, atau misalkan 15 tahun lagi, nah ini kan berarti ada kemungkinan salah pembebanan atau pengakuan beban depresiasi, kan begitu ya. Nah, kemudian kalau beban depresiasi apakah bisa dibandingkan dengan nilai net? Bisa juga gitu loh. Tapi kenapa kok di slide itu dibandingkannya dengan gross, nilai perolehan aset? Karena itu untuk membandingkan persentasenya bagaimana gitu ya. Sehingga kalau misalkan tahun lalu perbandingan beban depresiasi dengan nilai gross-nya itu ketemu sekian persen, misalkan ketemu 5%. Tahun ini dengan metode yang sama dibandingkan ketemunya 7%. Nah, ini kan menjadi pertanyaan ya. Karena nilai pembandingnya tetap yaitu nilai gross. Tapi kalau menggunakan nilai net, tiap tahun kan dia berubah terus. Nah, yang mau kita uji itu kan kewajaran beban depresiasi dan kewajaran akumulasi depresiasinya. Nah, kurang lebih seperti itu, Fala. Jadi tergantung tujuannya yang mau dideteksi apa. Baik, Pak, dapat dipahami. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Mungkin ada yang lain, silahkan. Izin, Pak. Ya, silahkan. Terkait aset yang diperoleh melalui listing itu masuk ranah aset tetap atau berbeda ya, Pak? Terkait aset yang diperoleh melalui listing itu apakah tetap termasuk audit dalam lingkup aset tetap atau memiliki ranah lingkupnya sendiri gitu ya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya tetap aset tetap. Kan jurnalnya tuh kalau leasing itu cuma pengakuan utang aja kan. Bahwa di sisi lawannya adalah utang gitu kan. Tapi kalau cash lawannya adalah cash. Kan begitu, satunya pasifa, satunya aktiva. Tapi di sisi debitnya kan tetap sama-sama aset tetap. Karena kan kita menganut accrual basis gitu ya. Meskipun kas itu belum keluar seluruhnya, tapi secara transfer of title-nya sudah terjadi, ya transfer kepemilikannya sudah terjadi, ya berarti itu aset tetap. Begitu Nanda pola pikirnya jadinya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Nah, itu nanti kaitannya dengan asersi masalah right and obligation. Ya, tiap akhir periode itu berapa sih sebenarnya kewajiban leasing yang atas aset tetap itu yang sudah lunas dan berapa yang belum gitu. Dan berapa sih sebenarnya aset tetap itu benar-benar dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Jadi kan itu nanti ada 3 beban tuh, yaitu masalah terkait transaksi leasingnya, kewajiban, amortisasi leasing dan seterusnya. Kemudian
depreciation expense terkait aset tetap yang di leasing tersebut. Jadi ada 3 akun nih kalau kita berbicara masalah leasing. Begitu Nanda kira-kira. Baik Pak, dapat dimengerti Pak. Terima Ya, kasih. oke. Mungkin ada yang lain? Saya persilakan. Ingin bertanya, Pak. Iya, silakan. Jika perusahaan menyewakan aset tetapnya, itu terus langkah yang dilakukan auditor itu perlu mengkonfirmasi ke pihak penyewanya atau tidak ya, Pak? Soalnya terkadang terkait sewa aset itu bisa memicu distorsi, misal harusnya dicatat kapitalis tapi malah operating lease gitu, Pak. Ini kan konteksnya agak berbeda ya. Sebentar saya ini dulu ya. Ini kan tadi pertanyaannya kalau nggak salah tangkap kan begini ya, kalau bisa digambarkan gitu. Apakah whiteboard-nya sudah terlihat di screen? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, jadi di sini kan ada di sini aset tetap kan gitu ya. Posisinya kan di sini ada aset tetap. Di sini titik ini ada aset tetap. Nah, tapi sebenarnya aset tetap ini kalau kita trace back ini ada transaksi leasing di sini. Kan gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi ke depan ternyata ini ada yang disewakan. Itu maksudnya. Iya, Pak. Ya, ini yang saya pahami kayak gini. Nah, bagaimana atas yang disewakan ini? Ini nggak masalah. Karena leasing ini kan kaitannya dengan perolehannya. Kita berbicara ke belakang, berarti bicara perolehan. Di sini bicara perolehan, pengakuan kewajiban, sedangkan ke sini ini kaitannya dengan pemanfaatan. Ya kan? Berarti di sini kita berbicaranya masalah account receivable, piutang sewa. Kalau di sini kita berbicaranya account payable, yaitu leasing. Ya, atau semisal itulah intinya di sini utang leasing gitu ya. Di sini kita berbicara utang, di sini kita berbicara piutang. Nah, yang kita audit adalah aset tetap gitu. Ya, berarti ketika ada kasusnya seperti ini, apakah perlu dikonfirmasi? Jawabannya iya. Kenapa? Karena kaitannya dengan pengakuan piutang, kan gitu. Benar nggak sewanya segitu, ya? Atau yang kedua, selain konfirmasi itu kaitannya untuk menguji piutang, bisa juga untuk menguji eksistensi aset tetap. Apakah aset tetap itu eksis nggak sih sebenarnya? Gitu. Kan itu. Berarti kalau piutangnya eksis, aset tetapnya eksis, berarti leasingnya juga bisa kita yakini. Jadi dengan satu prosedur konfirmasi, kita bisa dapat 3 akun nih, account receivable, aset tetap, dan utang. Nah, tapi paradigmanya yang berbeda. Jadi satu sekali konfirmasi bisa dapat 3 akun. Begitu kira-kira Aulia yang ditanyakan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Nah, berbeda lagi ceritanya ketika yang dipermasalahkan adalah begini. Misalkan di sini ada aset tetap, gitu ya. Di sini ada aset tetap. Nah, kemudian aset tetap ini kan cara perolehannya bisa macam-macam ya. Yaitu bisa menggunakan beli cash, gitu kan, atau leasing, kan gitu ya. Nah, leasing ini kan juga nyabang 2 nih. Bisa menggunakan operational lease, bisa menggunakan capital lease. Nah, kalau menggunakan ini jelas ya, kalau ini langsung masalah selesai nih, kalau beli cash. Tapi ketika operational lease, maka ini tidak boleh diakui sebagai aset tetap. Itu kan, karena ini sifatnya sewa sebenarnya. Nah, kalau capital lease, maka ini bisa diakui sebagai aset tetap, gitu ya. Itu. Jadi kalau operational lease itu jatuhnya semuanya menjadi expense. Kan gitu ya. Jadi expense dia. Tapi kalau dia capital lease, maka expense-nya itu ditunda. Ya, karena akan didistribusikan melalui depreciation expense. Sebenarnya kan depreciation expense itu filosofisnya mengakui beban perolehan aset tetap itu selama masa manfaat aset tetap. Itu sebenarnya depreciation expense kan kayak gitu. Sehingga sampai akhir nanti bebannya terdistribusi selama masa manfaat aset tetap tersebut.
Gitu ya kaitannya dengan aset tetap yang diperoleh secara leasing. Oke, mungkin ada yang lain sebelum kita lanjut ke apa beban dibayar di muka. Izin Pak, Ya, silahkan Disa. kan saya baca di buku Ares, di situ disebutkan bahwa beban penyusutan merupakan salah satu dari beberapa akun beban yang tidak diverifikasi sebagai bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Maksudnya itu bagaimana ya Pak? Gimana Disa? Saya suaranya sempat keputus di tempat saya. Beban depresiasi. Beban penyusutan merupakan salah satu dari beberapa akun beban yang tidak diverifikasi sebagai bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang tidak dapat di apa tadi? Diklasifikasi. Tidak diverifikasi. Di apa? Verifikasi. Tidak dapat diverifikasi Sebagai bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. beban depresiasi tidak dapat pengendalian dan pengujian transaksi. Itu terjemahan ya? Iya. Kalau bahasa Inggrisnya apa tuh? Yang diverifikasi. Belum lihat yang bahasa Inggrisnya sih Pak saya. Oh, ya kadang-kadang terjemahan itu suka ini apa? Penerjemahannya itu nggak akurat benar gitu. Kalau dibilang beban depresiasi tidak dapat diverifikasi melalui SPI, enggak juga ya, karena kan SPI itu salah satunya adalah aktivitas pengendalian. Nah, aktivitas pengendalian itu adalah menghitung beban depresiasi, itu kan aktivitas pengendalian. Kalau yang dimaksud itu, ya. Tapi kalau yang kedua adalah tidak dapat diverifikasi sebagai transaksi, maksudnya mungkin bukan transaksi pembelian. Jadi kan beban depresiasi itu kan tiap tahun kan. Maksudnya itu mungkin. Jadi ketika dia diakui sebagai beban, ini tidak bisa langsung dikorelasikan dengan pembelian, transaksi pembelian maksudnya mungkin. Ya, tapi ini adalah kan gini, misalkan ketika tahun kedua, tahun ketiga ada beban depresiasi misalkan 100 juta. Pada saat perusahaan mencatat beban depresiasi 100 juta itu kan nggak ada transaksi sebenarnya. Ya nggak, Disa? Transaksinya apa coba? Ada nggak? Nggak ada, kan? Itu yang dimaksud. Makanya beban depresiasi itu lebih ke cara mendistribusikan biaya perolehan aset tetap selama masa manfaat. Gitu loh. Nah, kenapa kok caranya didistribusikan? Iya dong. Karena nanti kalau pembelian aset tetap misalkan 1M masa manfaat 10 tahun, diakui seluruhnya sebagai beban di tahun pertama. Ya maka saldo labanya akan chaos gitu kan. Karena langsung dikurangi dengan 1M. Nah, berbeda ketika beban 1M ini didistribusikan selama 10 tahun sesuai masa manfaat. Berarti setiap tahun kan cuma diakui beban 100 juta kan? Gitu loh. Jadi itu inline dengan bahwa aset tetap ini digunakan untuk memperoleh laba selama setahun gitu. Jadi paradigmanya beban depresiasi itu muncul supaya antara cost again revenue itu bisa diketemukan gitu. Itulah yang dimaksud Aaron mungkin tidak bisa diverifikasi sebagai suatu transaksi. Itu yang dimaksud. Bisa dimengerti nggak, Disa? Iya Pak, mengerti Pak. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Karena akuntansi itu bisa dua ya, bisa transaksi. Memang defaultnya accounting itu kan ada kejadian, ada transaksi, terus dilakukan pencatatan. Nah, terkait amortisasi, depresiasi, revaluasi, impairment, dan seterusnya, itu kan nggak ada transaksi sebenarnya. Nggak ada transaksi kan? Makanya ketika kalian terkait reval, itu kan nanti masuknya ke unrealized kan? Atau bukan jatuhnya bukan di atas laba bersih kan, tapi di bawahnya kan, atau comprehensive income istilah sekarang kan. Nah, maksudnya itu untuk membedakan mana yang merupakan transaksi, mana yang bukan merupakan transaksi. Ya, tapi kenapa beban depresiasi kok naik di atas? Ya karena tadi paradigmanya itu bisa dikonekkan dengan perolehan pendapatan di tahun berjalan. Karena pendapatan itu diperoleh dengan mengoperasionalkan aset tetap tadi, gitu loh ceritanya.
Nah, itulah kenapa juga ketika aset itu tidak digunakan untuk operasional, jatuhnya bukan aset tetap, tapi properti investasi. Gitu. Nah, apakah properti investasi ini disusutkan? Nah, itu pembahasannya lain lagi. Gitu. Ya. Seperti itu, Disa, kira-kira kurang Baik, lebihnya. terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan kalau ada yang lain. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan Cynthia. Sebelumnya mohon maaf, Pak, saya nggak bisa on cam karena ada kendala jaringan. Ya. Saya mau tanya ini, Pak, kalau misalnya antar perusahaan itu ada pertukaran aset tetap, yang aset tetapnya ini dibeli dengan cara impor. Nah, itu kan berarti nanti pencatatannya itu pakai kurs saat pembelian ya, Pak. Nah, kalau perusahaan mencatat menggunakan kurs saat pertukaran, itu nanti apakah langsung dilakukan koreksi atau melihat tingkat materialitas dari nilainya itu, Pak? Sebentar, saya belum bisa nangkep nih. Ada 2 perusahaan tukar-menukar aset. Asetnya impor. Maksudnya gimana? Ini saya belum paham nih. Kalau sampai pertukaran oke, tapi hubungannya dengan impor itu gimana maksudnya? Gini, Pak, kalau aset impor itu kan nanti dia penilaiannya pakai kurs ya, Pak, mempertimbangkan kurs. Enggak, maksudnya pertukaran tapi kok impor gitu loh maksud saya. Apakah perusahaannya itu berada di luar negeri atau gimana? Enggak, begini Pak, maksud saya tadinya aset itu dibelinya impor, kemudian beberapa tahun itu ditukarkan begitu, Pak. Terus? Itu kan saat pertukaran itu harusnya pencatatannya menggunakan kurs saat pembelian, tapi dicatat menggunakan kurs saat pertukaran begitu, Pak. Kenapa harus pakai kurs? Kan posisinya asetnya sudah dicatat. Kalau sudah dicatat itu berarti tidak memperhitungkan kursnya lagi, Pak, atau bagaimana? Enggak, kurs itu kan hanya diperhitungkan ketika pencatatan di awal. Karena standar akuntansi kita kan mempersyaratkan bahwa laporan keuangan disajikan dengan menggunakan mata uang rupiah, kan begitu. Sehingga ketika sudah diperoleh, misalkan diperoleh tahun 2015, impor, nah disitulah dia dinilai. Ini setaranya berapa rupiah, gitu kan. Nah setelah itu masuk ke laporan keuangan sekian rupiah, nah itu nilai yang terbawa terus. Nah ketika di 2021 mau ditukar, ini sudah nggak ada hubungannya lagi dengan kurs. Tapi yang dilihat adalah berapa nilai pasar aset ini di tahun 2021. Gitu ceritanya. Oh, baik, Pak. Berarti nanti itu saat pertukaran sudah tidak ada mempertimbangkan kurs lagi ya, Pak? Sudah pakai nilai yang dicatat saat pembelian itu ya, Pak? Iya, betul. Makanya kan nanti ada nilai buku, ada nilai pasar, disitulah nanti ada apa namanya gain or loss kan. Kemudian nilai pasar itu yang dinegosiasikan dengan pihak yang akan diajak tukeran aset itu. Di sana nilai pasarnya berapa kan gitu. Kan nilai pasar ketemu nilai pasar, kemudian baru nanti penghapusannya itu kan di kreditnya adalah ke aset tetap tersebut, akumulasi depresiasinya berapa, kemudian nilai aset baru yang diterima berapa, ditaruh debit, baru selisihnya itu menjadi gain or loss kan gitu dari sisi salah satu pihaknya. Iya, baik Pak, cukup jelas. Terima kasih. Ya, oke, sama-sama Cynthia. Oke, ada yang lain? Silakan. Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, saya lanjut ke ini ya. Beban dibayar di muka. Ini kadang-kadang kalau bahasa Inggrisnya kan prepaid gitu ya, tapi kalau di muka itu kan juga agak aneh sebenarnya. Tapi ya itu yang sekarang sudah berterima umum di kita gitu ya. Kenapa nggak disebutnya beban dibayar di awal gitu ya? Kenapa harus di muka gitu? Sedangkan kita bahasa Indonesia di muka itu kan ambigu ya, ambigu. Tapi memang ada penyebutan istilah uang muka gitu kan. Uang muka itu uang yang dibayar di muka gitu.
Tapi kalau kita lihat di KBBI, arti muka itu apa sih gitu? Itu kan juga nggak nyambung ya. Tapi intinya seperti itulah ya. Audit atas beban dibayar di muka. Maksudnya beban dibayar di muka itu seperti yang sudah kalian pelajari juga di mata kuliah akuntansi. Misalkan sewa nih ya. Kalau perusahaan itu sewa gedung dalam masa waktu 5 tahun gitu ya, maka pembayarannya itu dilakukan di awal. Ya, biasanya seperti itu. Misal 5 tahun 100 juta. Nah, maka di awal perusahaan memanfaatkan itu harus membayar 100 juta gitu ya. Meskipun nanti ada juga fleksibilitas, misalkan kalau kontraknya jangka panjang 10 tahun, maka bisa dibayar dalam 3 termin gitu. Tapi pada prinsipnya bahwa beban itu dibayar di muka untuk hal-hal seperti tadi, sewa mobil, sewa gedung, atau misalkan sewa tanah untuk lahan parkir atau semisal itu. Ya, ini yang dimaksud. Jadi bebannya sudah dibayar di awal, tapi beban itu belum terjadi sebenarnya, gitu kan? Ya, tapi makanya diklasifikasikannya beban dibayar di muka ini sebagai aktiva. Itu sama kayak piutang, karena kita membayar sesuatu, ya, membayar sesuatu yang belum kita nikmati, gitu kan? Kita membayar, misalkan kalian bayar kos-kosan setahun, bayarnya kan pasti di awal. Ya. Padahal kalian mau menikmati kos-kosan itu kan masih ke depan. Nah, kalau sekarang diakui expense kan nggak cocok, maka diakuinya sebagai beban dibayar di muka dan diklasifikasikannya di aktiva. Baru nanti di akhir periode akuntansi di-adjust berapa yang sudah menjadi beban, berapa yang masih menjadi beban dibayar di muka, gitu kan ya. Jadi di akhir periode nanti akan di-adjust yaitu beban sewa pada beban dibayar di muka. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini yang dimaksud oleh RPS kita di mata kuliah kita kali ini. Nah, biaya dibayar di muka ini merupakan aset ya, yang memberikan manfaat ekonomi kepada perusahaan. Ya, contohnya sewa dibayar di muka, pajak dibayar di muka, atau asuransi yang dibayar di muka. Ini beberapa contohnya. Oke. Kemudian audit atas beban dibayar di muka. Nah, ini apa? Yang pertama adalah yang harus dicek pengendalian atas perolehan ya. Misalkan pengakuan di awal itu sewa untuk berapa tahun, nilainya berapa dan seterusnya. Kemudian apakah ada asuransi ataukah tidak? Kemudian ada enggak biaya-biaya yang lainnya. Kemudian pengendalian atas daftar asuransi. Jadi kalau perusahaan itu punya asetnya banyak ya, apalagi kalau itu perusahaan grup, misalkan perusahaan itu punya 50 gedung dan bangunan. Nah, semuanya diasuransikan nih. Dari kebakaran, banjir, tanah longsor dan seterusnya. Maka perusahaan harus mencatat yang namanya daftar asuransinya, ya, nomor polis, kemudian identitas aset yang diasuransikan, plus sertifikat asuransinya itu harus dikelola dengan baik. Jadi ketika nanti ada permasalahan, perusahaan dapat gampang untuk menagihkan kepada perusahaan asuransi. Kemudian kontrol atas beban biaya asuransi. Sama, asuransi ini kan biaya dibayarnya bukan untuk satu periode ya, minimal 1 tahun biasanya. 1 tahun dibayar di awal, makanya disebutnya adalah dengan premi, gitu ya. Jadi kalau perusahaan itu punya banyak asuransi, maka dia mengakuinya piutang premi sebenarnya, karena manfaatnya belum diterima. Kebalikannya dengan perusahaan asuransi, ketika mereka banyak menerima premi, maka mereka akan, kalau kita gambarkan begini, kalau perusahaan yang membayar premi diakuinya sebagai aktiva. Premi asuransi dibayar di muka. Tapi bagi si perusahaan penerima asuransi tadi, maka ketika menerima cash, itu maka lawannya adalah dia pasiva, kewajiban di sini munculnya. Gitu ya. Jadi seperti dua cermin yang saling berlawanan arah itu antara si pembayar premi dengan si penerima premi. Ya, dalam hal ini konteks kita adalah dari sisi si pembayar premi. Oke, kemudian selanjutnya ini tadi sudah kita jelasin ya, sudah kita secara gamblang tadi sudah kita bahas bahwa prepaid itu sifatnya seperti ini. Kemudian secara gradual selama masa prepaid tersebut akan dibebankan menjadi expense. Saya pikir ini teman-teman sudah cukup familiar dengan metode akuntansi yang ini. Lalu selanjutnya adalah ini beberapa audit atas beban dibayar di muka, yaitu analisis substantif. Sama seperti tadi, kalau nanti ketika UAS ada perintah supaya menuliskan prosedur analisis substantif, maka kata kunci yang harus ada adalah pertama adalah bandingkan, gitu ya.
kemudian harus ada ini yang dibandingkan apa sih, gitu kan? Makanya di sini selalu ada tahun sebelumnya. Di sini juga ada nih. Mana tadi? Ini compare juga masih ada, gitu kan? Kemudian tahun sebelumnya juga masih ada, ya. Kemudian oke, kalau ini sifatnya sebenarnya bukan analytical procedure nih sebenarnya ya. Karena dia disuruh menghitung estimasi saldo akhir prepaid harusnya ini kalimatnya bandingkan nih, ya. Bandingkan nilai ending prepaid dengan jumlah perkiraan waktu yang tersisa. Ini harusnya. Ini rekalkulasi prosedurnya kalau begini kan ceritanya. Itu. Tapi kalau yang prosedur analitis yang basic itu adalah memang kata kuncinya adalah bandingkan, kemudian yang dibandingkan itu sifatnya beda tahun gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya ini prosedur audit perolehan pembebanan dibayar di muka ya. Berarti kalau kita berbicara occurrence, berarti ini yang dimaksud adalah asersi transaksi gitu ya. Berarti ke bawahnya ngikut semua tuh asersi transaksi, ada completeness, ada akurasi dan seterusnya. Nah, karena ini akunnya adalah beban dibayar di muka yang notabene merupakan aktiva, ya sama seperti aset tadi. Kalau aktiva, kemungkinannya perusahaan itu akan overstate dalam menyajikan karena pengen terlihat aktivanya tinggi. Nah, kalau modus atau karakternya seperti ini, berarti kemungkinan asersi yang paling terganggu adalah keterjadian, alias ada transaksi pengakuan beban dibayar di muka yang sebenarnya tidak terjadi, ya, tidak occur, tidak terjadi transaksi tersebut. Maka occurrence ini menjadi asersi yang pertama kali. Nah, kemudian yang penting juga adalah terkait akurasi masalah angka pembebanan, terutama ketika lewat tahun ya. Misalkan asuransi itu mulainya April, maka di Desember itu harus ada adjustment. Ya, berarti kalau mulainya 1 April, berarti selama tahun tersebut yang diakui sebagai beban adalah 9 bulan, bukan 12 bulan. Karena mulainya adalah tanggal 1 bulan 4 gitu ya, kurang lebihnya. Kemudian pengklasifikasian juga penting, ini juga harus hati-hati. Tapi yang paling utama adalah occurrence, kemudian akurasi, dua hal itu. Kalau completeness bolehlah menjadi tambahan gitu ya. Oke, karena beban dibayar di muka ini bisa juga perusahaan yang belum memahami akuntansi kemudian belum mengakui sebagai beban dibayar di muka atau pengakuannya belum akrual. Atau bahkan kalau perusahaan itu baru pertama kali menyusun laporan keuangan, beban dibayar di muka itu tidak diakui sebagai aktiva, tapi langsung dibebankan di tahun pertama. Bisa juga itu terjadi. Maka asersi completeness di sini dimunculkan oleh Aren sebagai prioritas yang kedua. Oke, lalu selanjutnya adalah perolehan atau pembebanan ya. Nah, ini kalau tadi kan kaitannya dengan transaksi perolehan pembebanan beban dibayar di muka ya. Kemudian yang di sini di slide 17 itu adalah prosedur audit perolehan pembebanan dibayar di muka gitu ya. Tapi karena di sini kalimatnya dipakai adalah eksistensi, berarti yang dimaksud ini adalah saldo gitu ya. Berarti ini saldo nih ya. Kalau yang tadi occurrence berarti yang dimaksud di sini adalah asersi transaksi. Gitu ya. Cara bedanya kayak gitu. Kalau di slide-nya nggak disebutkan itu transaksi apa saldo. Eksistensi, completeness dan seterusnya kurang lebih sama. Kalau tadi akurasi, kalau di saldo berarti valuasi dan alokasi. Mungkin kurang lebih seperti itu beberapa poin-poin penting terkait masalah akun beban dibayar di muka dalam proses audit laporan keuangan. Oke, baik, saya persilahkan bagi teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau di-sharing, ditambah, silahkan.
Oke, sudah cukup? Ya, kalau beban dibayar di muka ini tidak terlalu ribet ya, karena tidak ada pertukaran. Misalkan pertukaran beban dibayar di muka, mungkin nggak? Mungkin. Ketika terjadi apa? Misalkan ini ada aset tetap, gedung, kemudian sudah gedung itu dibayar asuransinya selama 10 tahun di awal misalkan. Kemudian di tahun ke-7, gedung ini dipertukarkan dengan gedung yang lain. Nah, maka nilai polis asuransi ini bisa menjadi ikut dipertukarkan gitu ya. Tapi yang perlu dicek adalah apakah asuransinya mau, ya tergantung bunyi polisnya seperti apa. Apakah asuransi tersebut bisa dialihkan ataukah tidak? Ya. Kalau asuransinya tidak bisa dialihkan, berarti ketika terjadi pergantian kepemilikan tadi maka hangus. Tapi kalau polis asuransinya itu mengatur bahwa itu bisa dipindah tangankan, ketika aset berpindah maka polisnya berpindah, maka ya ini juga ikut diperhitungkan dalam pertukaran aset tersebut. Ya, itu karena kan sifatnya beban asuransi dibayar di muka dengan aset tetap itu nempel sebenarnya. Ya, seperti itu ya. Nah, biasanya asuransi itu kalau karakternya begini, semakin fasilitasnya itu fleksibel, maka preminya semakin mahal, gitu ya. Makanya kalau kalian coba tanya ke orang tua kalian, kalau misalkan beli mobil aja, pasti ketika beli di awal ditanya, ini asuransinya mau apa? Mau all risk atau mau pilihan gitu ya. All risk itu maksudnya apapun resikonya itu ditanggung oleh si asuransi. Ya biasanya itu 1 tahunnya sekitar 5 jutaan misalkan. Tapi kalau resiko yang ditanggung apa nih? Oh enggak, saya cuma masalah kecelakaan aja misalkan. Ya, itu nanti ada hitungannya sendiri. Saya hanya resiko kehilangan aja misalkan. Itu tergantung negosiasi dengan perusahaan asuransi. Dan itu nanti akan diatur di dalam polisnya, di dalam perjanjiannya dengan pihak asuransi tersebut. Gitu ya, jadi tidak bisa digeneralisir, tergantung jenis polis asuransinya seperti apa. Oke, mungkin itu ya sedikit review atau overview materi terkait asuransi, kemudian sewa, dan juga ketika terjadi perpindahan kepemilikan aset atas perpindahan kepemilikan aset tetap yang diasuransikan. Itu juga akan berdampak kepada pengakuan asuransinya tadi. Oke, mungkin itu. Sebelum kita lanjut ke diskusi kasus, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau belum ada, hari ini yang akan presentasi hasil diskusinya kelompok berapa? Kelompok 5, Pak. 5 apa 6? 5. Oh iya, 5 ya, Iya. karena pertemuan 11. Oke, silahkan kelompok 5 untuk memaparkan hasil diskusinya. Izin, Pak. Iya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Kris dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mendiskusikan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, sebelum mempresentasikan, ada baiknya kita memperkenalkan anggota kita. Next. Yang pertama dimulai dari saya sendiri, nomor absen 2, Aulia Rizky Anastia. Kemudian nomor presensi 6, Dendi Pandu Pratama. Kemudian nomor presensi 18, Nur Arifah Hidayatun. Kemudian nomor absen 27, Cindy Kasari. Next. Yang pertama adalah membahas soal berikut ini adalah data dan informasi sehubungan dengan audit atas aset tetap PT ABC per 31 Desember tahun 2020 yang dilakukan oleh KAPDEF. Auditor yang melaksanakan pemeriksaan adalah Joko dan supervisor bernama Budi. Nah, dari yang nomor pertama ini bisa diketahui bahwa pada tanggal
1 Januari 2020, nilai buku dari saldo awal tahun adalah 13.950.000. Nah, kemudian saldo akhir tahun itu berjumlah 13.980.100. Yang kemudian nomor 2 adalah PT ABC berdiri pada tanggal 1 Januari tahun 2018 dan semua aset tetap dibeli pada tanggal tersebut. Tidak terdapat penambahan atau pelepasan aset tetap selama tahun 2019. Nomor 3, PT ABC menyusutkan aset tetap dengan metode garis lurus. Untuk estimasi masa manfaat pada tanah dan bangunan adalah 20 tahun, untuk kendaraan adalah 5 tahun, dan untuk peralatan adalah 4 tahun, serta tidak ada nilai sisa yang diestimasi. Next. Yang nomor 4, kendaraan per 1 Januari terdiri dari 10 unit. Namun, pada tanggal 1 Juli terdapat sebuah kendaraan mengalami kecelakaan dan dijual sebesar 50.000. Nomor 5, pada tanggal 1 Oktober, PT ABC membeli mobil baru seharga 200.000 dengan fasilitas pembiayaan selama 36 bulan. Next. Nah, yang nomor 6, pada tanggal 1 Mei, PT ABC melakukan perbaikan atas pagar pembatas tanahnya dengan tanah pihak lain yang rusak terkena angin dengan total biaya sebesar 120.000. Nah, nomor 7 adalah prosedur-prosedur yang telah dilakukan oleh auditor sehubungan dengan audit atas aset tetap ini. Nah, yang diminta adalah 1, sebutkan prosedur audit yang belum dilakukan dan tujuan auditnya. Yang nomor 2 adalah buat usulan jurnal koreksi yang dibutuhkan, serta nomor 3 adalah buat kertas kerja schedule pendukung atas aset tetap dan akumulasi penyusutan per 31 Desember tahun 2020. Rincian akan agar dibuat seperti dalam soal. Nah, next. Yang pertama adalah prosedur audit. Yang pertama adalah melakukan rekalkulasi atas beban depresiasi aset tetap. Ini terhadap asersi, valuasi, dan alokasi. Tujuannya adalah memastikan jumlah saldo beban depresiasi aset tetap telah dicatat dengan nilai yang tepat, agar tidak salah. Yang kedua, melakukan rekalkulasi hutang cicilan atas pembelian kendaraan, terkait dengan asersi akurasi. Memastikan tujuan pembelian kendaraan telah dicatat dengan nilai yang tepat. Yang ketiga, melakukan prosedur vouching dengan menelusuri catatan ke dokumen lain. Ini terkait dengan asersi eksistensi. Gunanya adalah untuk memastikan bahwa aset tetap itu benar-benar ada, tidak fiktif belaka. Nah, yang nomor 4 adalah melakukan prosedur tracing dengan menelusuri dokumen klien ke catatan. Ini terkait dengan asersi completeness, yang bertujuan memastikan bahwa aset tetap telah dicatat seluruhnya. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dandi. Baik, terima kasih Aulia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa jurnal koreksi yang kami usulkan. Yang pertama itu ada untuk di penjelasan nomor 4 di sini ada dijelaskan kendaraan 2020 itu terdiri dari 10 unit kendaraan operasional yang dibeli bersama-sama pada tanggal 1 Januari 2018. Pada tanggal 1 Juli 2020, sebuah kendaraan mengalami kecelakaan dan dijual sebesar 50.000. Nah, di sini ada jurnal yang dibuat oleh klien. Jadi di sini tuh kita punya 10 unit kendaraan operasional yang dibeli senilai 1.500.000 ada di ikhtisar tadi ini. Jadi ini nilai 1.500.000 ini adalah untuk 10 unit kendaraan operasional tadi. Nah berarti tadi kan ada satu unit yang mengalami kecelakaan. Berarti yang kecelakaan itu jadinya kita perhitungannya itu dari di ikhtisar 1.500.000 dibagi 10. Jadi nilai yang kecelakaan itu adalah 150.000. Nah, itu tadi kecelakaannya Juli 2020 atau sudah jalan bulan ke-6 di tahun 2020. Jadi
Nah, nanti itu kita hitung dulu depresiasi dari kendaraan yang kecelakaan, berarti kan tinggal tadi estimasi waktunya itu ada 5 tahun kalau nggak salah ya, 5 tahun. Jadi ntar 150.000 tadi kita bagi dengan 5 tahun, lalu kita kalikan dengan 6/12 karena kecelakaannya itu di 1 Juli, jadi sudah berjalan 6 bulan, jadi 6/12. Jadinya itu nanti depresiasi dari 6 bulan ini ya 15.000. Lalu tadi jurnal yang dibuat oleh klien. Screen-nya belum geser ya kalau di Oh tempat ya, mohon maaf Pak. Jadi tadi jurnal yang dibuat oleh klien itu adalah bank 50.000, kerugian penjualan aset 40.000, akumulasi penyusutan 60.000, pada biaya perolehan mobil 150.000. Nah, seharusnya setelah kami koreksi itu sebentar. Jurnal yang seharusnya dibuat itu seperti itu, karena tadi ada koreksi untuk depresiasi 1 Januari 2018 sampai 1 Juli 2020. Nah, itu kita hitung dulu akumulasi penyusutan yang seharusnya. Berarti di sini tadi kita hitung dulu yang dari 1 Januari 2018 sampai 1 Januari 2020 dulu. Berarti penyusutannya berarti kan 2 tahun ya. Jadi perhitungannya 150.000 tadi dibagi 5 tahun lalu dikalikan dengan 2 tahun. Jadi didapat 60.000. Lalu kan tadi kecelakaannya itu bulan Juli 2020 tuh, jadi ada tambahan sekitar 6 bulan ya yang belum dicatat sama si kliennya ini. Jadi kita hitung juga dari 1 Januari 2020 sampai dengan kecelakaan di 1 Juli 2020 tadi itu yang udah kita hitung tadi yang ketemunya 15.000 ya. Berarti akumulasi penyusutannya yang seharusnya itu tadi 60.000 untuk 2 tahun ditambah yang kecelakaan tadi 6 bulan jadinya 75.000. Nah, jadi di sini jurnalnya untuk akumulasi penyusutannya itu jadi 75.000 bukan 60.000 lagi. Jadi ini juga jadi berimbas pada itu kerugian penjualan asetnya jadinya bukan 40.000 karena akumulasi penyusutannya jadi bertambah. Jadi kerugiannya jadi berkurang juga. Jadi di sini jurnal koreksi yang kami usulkan yaitu ada penambahan akumulasi penyusutan sebesar 15.000 di debit, lalu ada pengurangan untuk kerugian penjualan aset atau loss on disposal-nya sebesar 15.000 di kreditnya. Kalau Nah, ini diakui nggak? Itu kan langsung ke akumulasinya ya. Kalau beban penyusutannya, pengakuannya di mana berarti? beban. Ya berarti atas aset kendaraan yang kecelakaan itu beban penyusutan 15.000 sudah diakui belum? Itu kan langsung akumulasi penyusutan 15.000 kurang gitu kan. Iya, Pak. Nah, maksud saya akumulasi penyusutan 15.000 yang di debit itu di kreditnya kapan diakuinya? Oh iya, berarti tadi kan di kliennya belum diakui. Nah, dari kami itu seharusnya diakui dulu depresiasi expense pada akumulasi depresiasinya, Pak. Ya, tapi jurnal koreksinya ada itu atau gimana? Ada mungkin lupa untuk memasukkannya tadi, Pak. Oke, kalau kelompok lain gimana? Dicatat apa enggak tuh yang beban penyusutan pada akumulasi 15.000? Silakan kelompok lain kalau ada yang mau berpendapat. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Nanti kayaknya belum pada nyaut nih. Nanti pasti aja. Silakan dilanjutkan. Baik, Pak. Kemudian ini kan untuk di jurnal awalnya ini si klien itu mencatat di kreditnya itu ada biaya perolehan mobil, Pak. Nah, di sini kami agak bingung karena perusahaannya itu kayak nggak konsisten gitu. Di sini ada biaya perolehan mobil, lalu di soal tadi di mana ya? Nah, di sini dia nyatetnya tuh aset tetap kendaraan bukan biaya perolehan mobil. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk mengreklass akunnya tadi jadi disamain gitu, jadi aset tetap kendaraan. Jadi di sini biaya perolehan mobilnya kemudian dengan biaya aset tetap kendaraan.
150.000. Tapi ada nggak akun biaya perolehan itu? Ada di jurnal yang dibuat si klien tadi, dia membuat itu. Nggak, di situ kan ada ikhtisar tuh, mutasi aset tetap gitu kan. Oh ya, Ada nggak di situ? di sini tadi ada, Pak. Nah, di mana ya? Ini biaya perolehan kendaraannya di sini, Pak. Tapi buat akun jurnalnya Nggak kan, berarti kalau kayak nggak gini, ada. itu cuma istilah aja kan? Maksudnya dimasuk di laporan keuangan kan, ya dia langsung kendaraan aja gitu loh maksud saya. Oh, berarti ini langsung diganti kendaraan nggak apa-apa untuk Ya jurnal berarti si kan, kliennya. makanya yang perlu dipastikan kalau kalian mau menjurnal kayak gitu, coba balik lagi ke jurnal kalian yang slide tadi. Ini, Pak. Nah, ini maksud saya, apakah jurnalnya seperti ini gitu loh? Kreditnya itu apakah biaya perolehan ataukah kendaraan gitu maksud saya. Oh, untuk yang dari kliennya itu biaya perolehan. Oh gitu ya, berarti Ah, asuransinya memang ada akun biaya perolehan mobil gitu kan? ada, Pak. Iya. Oke, asalkan konsisten aja di paradigma berpikirnya. Oke, silakan lanjut. Baik. Lalu selanjutnya untuk jurnal koleksi yang selanjutnya itu ada di untuk nilai ini nih. Untuk yang nomor 5 ini kan dijelaskan pada tanggal 1 Oktober PT ABC membeli mobil baru seharga 200.000 dengan fasilitas pembiayaan selama 36 bulan. Nah, di sini dia membayar uang muka sebesar 30% dengan nilai 60.000, lalu jumlah pembiayaan 140.000 dengan bunga selama 2 tahun, untuk per tahunnya itu 10%. Dengan di sini angsurannya 24 kali. Nah, ini kan tadi di atas disebutkan 36 bulan. Nah, di sini 24 kali. Nah, jadi kami ambil saja yang selama 24 kali, berarti 24 bulan. Jadi di sini dia bilang juga di rincian ini ada itu, dia menggunakan apa? Suku bunga efektif. Jadinya di sini kami membuat dulu sebuah tabel perhitungan seperti sebentar. Nah, di sini kami membuat tabel schedule cicilan di sini untuk perhitungannya. Jadi tadi kan untuk pembayar periodenya itu 7.000. Lalu tadi bunganya itu kan diketahui 10% per tahun. Nah, jadi di sini 10% karena ini tadi bayarnya per bulan dan periode pembayaran di sini 24 kali, jadi 10% tadi kami bagikan dengan 12%, jadi sekitar 0,83%. Jadi setelah diketahui ini kami mencari present value-nya kami cari dan ketemu hasilnya 151.695. Jadi hasilnya itu bukan yang tadi yang 168.000 yang menurut si klien, karena dia perhitungannya itu dia langsung dikalikan 7.000 dikalikan dengan 24, jadinya tidak memperhatikan time value of money-nya, jadi hasilnya jadi berbeda. Jadi untuk perhitung jurnal yang dibuat oleh klien tadi, dia membuat akun aset tetap kendaraan 228.000, pada bank 60.000 dan hutang leasing sebesar 160.000. Nah, banknya di sini tadi kan dia membayar uang mukanya tuh 60.000, 30%. Nah, menghitungnya mungkin 7.000 tadi langsung dikalikan dengan 24, jadi ketemu 168.000. Padahal setelah dihitung dengan bunga interest tadi yang itu kan ketemunya 151.696. Jadinya aset tetapnya ini nilainya enggak 228 tapi 211.696 karena hutang cicilannya itu hutang. Nah, ini kami reklasifikasi juga. Tadi kan si kliennya itu mengklasifikasikannya sebagai hutang leasing.
Padahal di sini konteksnya itu menurut kami dia tuh jual beli bukan sewa. Jadi kami request jadi hutang cicilan. Jadinya di sini akunnya kami menjadi hutang cicilan sebesar 151.696. Sehingga untuk jurnal koleksinya tadi kami hapuskan akun hutang leasing 168.000 lalu mengkredit 16.304 untuk aset tetap kendaraan dan hutang cicilannya tadi present value yang telah kami cari itu 151.696. Nah, selanjutnya untuk jurnal yang ketiga itu terkait masih di soal yang sama. Penjelasan yang sama tadi kan di sini ada pembayaran cicilan di bulan November dan Desember. Di sini tertulis untuk pokoknya di bulan November itu 4.500 dan suku bunganya 2.500 dengan jumlah keseluruhan cicilannya 7.000. Sedangkan di bulan Desember 4.200 dan bunga efektifnya 2.800. Nah, sedangkan setelah kita membuat schedule cicilan tadi nilainya ternyata seharusnya bukan segitu. Jadi yang tadinya klien membuat jurnalnya itu hutang leasing 4.500, interest expense 2.500 pada cash sebesar 7.000, dan yang seharusnya itu dengan mengacu pada schedule cicilan yang telah kami buat tadi seharusnya di bulan November itu untuk interest expense-nya itu seharusnya ada 1.256. Ini dari hasil pengkalian dari interest rate yang udah dicari tadi yang 0,83% dikalikan dengan carrying value-nya atau principal itu tadi ketemunya segini dan sisanya untuk mengurangi itu liabilities-nya. Jadi seharusnya di jurnal ini, jurnal yang seharus bukan hutang leasing 4.500, interest expense 2.500, harusnya hutang. Nah, di sini juga hutang leasingnya kembali kami koreksi menjadi hutang cicilan seperti yang tadi. Jadi hutang cicilannya itu seharusnya berdasarkan tabel tadi itu 5.736, kemudian interest expense-nya tadi berdasarkan perhitungan 1.267 pada cash-nya 7.000. Jadi jurnal koleksi yang kami ajukan itu adalah hutang cicilan sebesar 5.736 pada interest expense sebesar 1.236 dan hutang leasing sebesar 4.500. Selanjutnya untuk itu tadi untuk yang di bulan November. Nah, untuk perhitungan yang di bulan Desembernya kemungkinan sama saja caranya, hanya saja dia melihat yang di bulan Desembernya saja. Untuk mekanismenya sama saja. Selanjutnya untuk jurnal koreksi kami yang kelima ini terkait tadi di soal ada yang kerusakan pagar. Bentar. Nah, ini pada tanggal 1 Mei 2020 PTC itu melakukan perbaikan atas pagar pembatas tanahnya dengan tanah pihak lain yang rusak terkena angin dengan total biaya sebesar 120.000. Nah, batas minimal kapitalisasi di PT ABC ini 50.000. Nah, sedangkan jurnal yang dibuat oleh klien itu adalah bangunan pada bank sebesar 120.000. Nah, jadi di sini walaupun nilai dari perbaikannya ini melebihi batas minimal kapitalisasi 50.000 yaitu tadi 120.000, tetapi menurut kelompok kami ini di sini dia tuh tidak memenuhi nilai dari kriteria dari kapitalisasi, yaitu dia tuh bisa menambah masa manfaat, lalu memberikan manfaat ekonomis dan menambah kapasitas. Di sini kan perbaikan ini tidak memenuhi kriteria itu menurut kelompok kami. Jadi walaupun seharusnya dikapitalisasi, tetap kami tidak mengklasifikasikannya sebagai building atau bangunan. Jadi kami mengklasifikasikannya sebagai di jurnal kami itu building tadi kami reclass menjadi aset tetap land improvement.
Jadi di sini seharusnya apa? Tadi jurnal yang dibuat itu bangunan pada bank 120.000, tetapi jurnal yang seharusnya itu adalah aset tetap dan improvement pada bank 120.000. Jadi jurnal koleksinya adalah aset tetap dan improvement pada bangunan 120.000. Kemudian untuk jurnal untuk terkait depresiasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nur Arifah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bisa next. Dendi, bisa tolong next. Di sini saya akan di sini pada awalnya yaitu bangunan, kendaraan, dan peralatan, yang mana kesemuanya ini didepresiasi menggunakan metode straight line dan tidak ada nilai sisanya. Untuk aset tetap yang pertama adalah bangunan dengan harga perolehan 12 juta, masa manfaatnya 20 tahun, sehingga beban depresiasi menurut perhitungan auditor adalah 12 juta dibagi 20, yaitu 600.000 per tahun. Sedangkan beban depresiasi menurut perhitungan klien diketahui di soal adalah 64.000. Maka kita harus menambahkan beban depresiasi dengan cara mendebit depreciation expense building pada accumulated depreciation building sebesar 536.000, yaitu 600.000 dikurangi 64.000. Untuk aset tetap yang kedua adalah peralatan, yang mana harga perolehan peralatan itu adalah 500.000 dengan masa manfaat 4 tahun, sehingga beban depresiasi menurut perhitungan auditor adalah 500.000 dibagi 4 tahun, yakni 125.000. Sedangkan beban depresiasi menurut perhitungan klien disebutkan di soal adalah 62.500. Maka kita harus menambahkan beban depresiasi dengan cara mendebit depreciation expense equipment pada accumulated depreciation expense equipment sebesar 62.500, yaitu dari 125.000 dikurangi 62.500. Bisa next. Selanjutnya, untuk aset tetap yang ketiga adalah kendaraan. Untuk kendaraan ini, di soal ada dibedakan menjadi kendaraan lama dan kendaraan baru. Yang mana kendaraan lama ini terdiri dari 9 unit yang masih ada di PT ABC sampai pada 31 Desember 2020, dan yang 1 unit terjual pada 1 Juli 2020. Kemudian ada kendaraan baru, yaitu 1 unit yang dibeli pada 1 Oktober 2020. Untuk harga perolehannya sendiri, untuk kendaraan lama 1.500.000 itu terdiri dari 10 unit, yang mana berarti masing-masing unitnya 150.000. Kemudian untuk kendaraan baru, harga perolehannya 211.696, yang mana diperoleh dari PV ordinary annuity yang telah dijelaskan Dendi sebelumnya, sehingga beban depresiasinya untuk 9 unit lama yang tersisa diperoleh beban depresiasi dengan cara 150.000 yang merupakan depresiasi per unitnya dikalikan dengan 9 unit dibagi 5 tahun atau masa manfaatnya. Hasilnya 270.000. Kemudian untuk 1 unit yang terjual pada 1 Juli 2020, yaitu 150.000 depresiasi per unit, dikalikan dengan 6/12 fraksi bulannya, dibagikan dengan 5 tahun masa manfaatnya. Hasilnya 15.000. Kemudian untuk 1 unit yang baru, pada tanggal 1 Oktober 2020, yaitu sebesar 211.696, yaitu harga perolehannya dikalikan dengan 3/12 fraksi bulannya dibagi 5 tahun, yaitu 10.585. Sehingga depresiasi menurut auditor sebesar 270 ditambah 15.000 ditambah 10.585. Hasilnya di soal sebesar 101.400. Sehingga harus menambahkan beban depresiasi dengan cara mendebit depreciation expense kendaraan pada accumulated depreciation kendaraan
sebesar 194.000. Kemudian untuk aset tetap yang selanjutnya yaitu land improvement. Di soalnya disebutkan bahwa pada soal nomor 7 kalau tidak salah, untuk jurnal yang dicatat oleh klien itu diakui sebagai building. Padahal tidak memenuhi untuk menjadi building karena pagar pembatas itu sebagai land improvement. Tadi sudah ada jurnal koreksi untuk asetnya, kemudian di sini ada jurnal koreksi untuk depresiasinya. Dengan cara membalik jurnal depresiasi yang sudah dicatat oleh klien dan memunculkan depresiasi yang baru. Memunculkan depresiasi yang baru adalah dengan cara debit depreciation expense land improvement sebesar 4.000 pada accumulated depreciation land improvement sebesar 4.000. Kemudian membalik jurnal awal yang telah dicatat oleh klien dengan cara mendebit accumulated depreciation building pada depreciation expense building sebesar 4.000 juga. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cindy. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya terkait dengan kertas kerja. Next. Jadi awalnya itu dari keterangan biaya perolehan per klien 31 Desember 2020 itu diambil dari catatan klien, di mana land ada 2 juta, land improvement yang awalnya tidak ada dicatat oleh klien sehingga nilainya 0, building 12.120.000, vehicle kendaraannya ada 1.578.000, serta ada equipment 500.000. Sehingga saldo total biaya perolehan per klien 31 Desember 2020-nya ada 16.198.000. Berikutnya ada akumulasi penyusutan per klien 31 Desember 2020, itu juga diambil dari catatan klien, di mana land improvement-nya itu tidak terdapat, sehingga nilai akumulasinya 0. Terus ada building 1.264.000, berikutnya ada vehicle 641.400, serta ada equipment 312.500, sehingga di sini secara total dari akumulasi penyusutan per klien 31 Desember 2020-nya ada 2.217.900. Sehingga kita dapatkan nilai bukunya itu asalnya dari biaya perolehan masing-masing aset tetapnya itu dikurangi sama akumulasi penyusutan dari masing-masing aset tetapnya. Sehingga kita peroleh di sini ada saldo totalnya ada 13.980.100. Nah, berikutnya terkait dengan koreksi. Yang pertama ada land improvement, kita koreksi di debit sebesar 120.000 serta building kita koreksi di kredit sebesar 120.000. Ini asalnya dari jurnal koreksi yang awalnya perusahaan mencatat building itu 120.000 seharusnya yang namanya pagar atas pembatas tanah tadi kan diklasifikasikan sebagai land improvement. Maka di sini land improvement-nya kita munculkan di debit sebesar 120.000, building yang kita hapuskan tadi di kredit sebesar 120.000. Berikutnya ada vehicle kendaraan, kita koreksi di kredit sebesar 16.304, itu berasal dari perusahaan yang awalnya itu mencatat biaya perolehannya itu ada 228.000. Tadi berdasarkan kepada schedule cicilannya itu ada 211.696, sehingga selisihnya itu ada 16.304. Selisih ini kita kredit di vehicle kendaraan. Terus di akumulasi penyusutannya ada land improvement kita koreksi di kredit 4.000, serta ada building kita koreksi di debit 4.000. Ini kan awalnya berasal dari jurnal koreksi dari transaksi nomor 7 tadi, itu kan dia mencatat beban depresiasi itu sebagai bangunan building, sedangkan berdasarkan kepada koreksi itu beban depresiasi dari land improvement, sehingga beban depresiasi land improvement-nya itu kita munculkan. Kalau beban depresiasinya kita munculkan, berarti akumulasi penyusutannya bertambah, akumulasi penyusutan bertambah di kredit sebesar 4.000, sedangkan building-nya itu kita hapuskan di debit sebesar 4.000. Terus ada building koreksi kredit sebesar 536.000, ini berasal dari selisih kurang depresiasi bangunan.
Kalau sisi kurang berarti depresiasinya kita tambahkan, akumulasi penyusutannya itu kita tambahkan di kredit sebesar selisihnya ada 536.000. Berikutnya ada vehicle, kita koreksi di debit 15.000 serta di kredit kita koreksi 194.185 ini asalnya itu dari selisih kurang pembebanan depresiasi dari kendaraan. Karena selisih kurang depresiasinya bertambah, maka akumulasi penyusutannya juga akan bertambah di kredit sebesar selisihnya yaitu 194.185. Nah, berikutnya terkait dengan equipment. Equipment ini ada koreksi di kredit sebesar 62.500. Ini tuh asalnya dari selisih kurang pembebanan depresiasi dari equipment. Sama saja seperti yang tadi, kalau misalnya depresiasinya berkurang, akumulasi penyusutannya bertambah di kredit sebesar selisihnya yaitu 62.500. Nah, dari sini kita dapatkan nilai buku dari koreksi debit totalnya 139.000. Berikutnya nilai buku koreksi kredit totalnya ada 932.989, sehingga berdasarkan kepada perhitungan kita itu ada saldo per audit 31 Desember 2020, di mana tadi biaya perolehan awalnya itu ada 16.181.996. Karena kita mencari nilai buku, maka biaya perolehan ini kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan totalnya per audit 31 Desember 2020 ada 2.995.585, sehingga ketemu nilai bukunya itu ada 13.186.111. Kalau kita cari berdasarkan kepada biaya perolehan yang dikurangi akumulasi penyusutan, itu nilainya sama. Nah, berdasarkan kepada kertas kerja yang sudah kita buat, kesimpulannya di sini adalah berdasarkan prosedur audit yang telah kami lakukan, kami menemukan dari beberapa akun aset tetap ini terdapat salah saja, sehingga kami memberikan usulan jurnal koreksi yang telah dijelaskan sebelumnya. Terus kliennya ada PT ABC, schedule pendukungnya aset tetap, dibuat oleh Joko, diperiksa oleh Budi, tanggalnya yaitu 1 Februari 2021, indeksnya G.1.1, periodenya tadi ada 31 Desember 2020. Next. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Izin menanggapi boleh. Ya, silahkan Tio. Ya, nama saya Tio, absen 29 dari kelompok terakhir, kalau nggak salah kelompok 9 ya. Nah, kalau saya menanggapi terkait penjelasannya Dandi tadi, terkait yang land improvement. Nah, di soal kan itu kan boleh ini, pindah slide-nya ke yang soal. Nah, ya. Nah, tadi kalau nggak salah senangkap saya, yang dijelaskan Dandi itu karena ini 120, terus menurut kelompok itu nggak masuk, karena ada alasan-alasan tertentu, intinya nggak masuk ke capital expenditure ya. Nah, kalau menurut saya itu penjelasannya agak keliru. Ini sebenarnya masuk ke capital expenditure, tapi sama PT ABC itu sebenarnya cuma salah mengklasifikasikan, salah mengalokasikan. Harusnya masuknya itu ke land improvement langsung, bukan ke bangunan gitu. Jadi kan kalau terkait repair and maintenance itu kan ada dua ya. Jadi kalau di atas batas kapitalisasi nanti itu termasuk pengeluaran kapital atau capital expenditure. Kalau di bawah batas kapitalisasi itu revenue expenditure. Nah, jadi kalau di bawah kapital nanti kan masuknya ke expense.
Kalau di atas nilai kapitalisasi itu nanti masuknya ke aset ya. Nah, jadi menurut kami, kelompok kami itu penjelasan yang tadi agak keliru. Sebenarnya ini masuk ke capital expenditure, tapi PT ABC-nya aja yang salah, harusnya bukan masuk bangunan tapi ke land improvement. Terima kasih. Baik, terima kasih Tio atas tanggapannya. Silahkan teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Oke, mungkin ini ya, biar kita lebih efektif, coba kita bahas satu persatu ya, biar kita nanti nggak kehabisan waktu. Oke, yang pertama, mungkin bisa kembali ke slide soalnya. Oke ya, kita analisis satu persatu bareng-bareng deh. Oke, misalkan info yang pertama itu kan overview aja itu ya. Kemudian, sebentar. Lalu yang info yang kedua, ini kan PT ABC berdiri, itu juga just to know aja kan, maksudnya PT ABC berdiri tanggal 1 Januari 2018, kemudian semua aset tetap dibeli pada tanggal tersebut. Tidak terdapat penambahan atau pelepasan aset selama 2019. Nah, berarti di 2019 tidak ada transaksi, sedangkan yang kita audit adalah di 2020 kan gitu ya. Itu yang harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, PT ABC menyusutkan estimasi masa manfaat 20 tahun untuk tanah bangunan, 5 tahun kendaraan, dan 4 tahun untuk peralatan. Tidak ada nilai sisa. Nah, ini dasar kita menghitung beban penyusutan gitu ya. Kemudian lanjut poin 4. Kendaraan per 1 Januari terdiri dari 10 kendaraan operasional yang dibeli bersama-sama tanggal 1 Januari 2018. Ya, berarti ini kan ceritanya ada pengadaan 10 unit. Kemudian pada 1 Juli terdapat kendaraan yang mengalami kecelakaan dan dijual sebesar 50.000. Jurnal yang dibuat PT ABC waktu itu adalah sebagai berikut. Nah, ini berarti bermasalah nih, kan gitu ya. Jadi pada waktu itu karena laku 50 maka didebit kasnya 50, kemudian kerugiannya 40, akumulasinya 60, biaya perolehan mobil 150. Kan gitu. Nah, berarti kita harus ngitung nih. Kalau di situ kan yang didebit akumulasinya 60. Nah, sekarang posisi per 1 Juli 2020 itu akumulasinya berapa seharusnya? Sudah tepat belum? Harusnya berapa? Harusnya 75.000. Berapa, Tio? 75.000, Pak. Oke, 75.000. Nah, berarti kan di sini jelas nih bahwa ada kurang catat akumulasi penyusutan, gitu kan? Nah, berarti kan di sini akumulasi penyusutan kurang di debit 15. Nah, kenapa kurang di debit 15? Karena beban penyusutannya belum diakui. Kan gitu. Berarti pertama kali yang harus dikoreksi adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, yaitu 15.000. Gitu kan? Nah, kemudian jurnal kedua berarti akumulasi penyusutannya kurang di debit 15.000, kan gitu ya. Kurang di debit 15.000, sehingga jurnalnya adalah akumulasi pada kerugian penjualan aset, ya 15.000. Atau bisa juga biar tidak kerja 2 kali, kalau mau beban penyusutan kendaraan ya pada kerugian sebesar 15.000. Karena kan tadi ada 2 jurnal tuh, beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan 15.000, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan pada kerugian penjualan aset 15.000, kan gitu ya. Jadi di satu jurnalnya akumulasinya di debit, di kredit, kemudian di jurnal kedua akumulasinya di debit kembali, gitu ya. Jadi kalau mau pakai 2 jurnal boleh,
yaitu diakui dulu yang lama, beban penyusutan pada akumulasi 15.000. Setelah itu akumulasinya di-delete lagi 15.000 karena kendaraannya udah dijual gitu kan. Terus untuk mengkredit akumulasi kreditnya apa? Yaitu kerugian. Berarti pengakuan kerugian penjualan aset 40.000 itu terlalu tinggi, makanya dikoreksi 15.000. Oke, untuk yang transaksi nomor 4 untuk jurnal koreksinya ada pertanyaan atau mungkin ada beda persepsi? Silakan. Kalau kelompok saya sih iya Pak, ini kurang juga ngejurnal yang depresiasi itu, depresiasi expense. Iya, iya. Jadi intinya harus hati-hati ya. Nggak apa-apa kalau mau jurnalnya digabung, nggak apa-apa, tapi hati-hati. Paling aman dipisah kalau menurut saya. Jadi lebih mengurangi resiko salah gitu ya. Diakui dulu yang belum diakui, baru di-delete gitu. Jadi ada 2 jurnal. Tapi kalau yang sudah nyaman dan sudah yakin jurnalnya digabung juga nggak masalah. Oke, kemudian kita lanjut ke yang kelima. Ini kasusnya apa nih? Ada pada tanggal 1 Oktober, ini nggak disebutin ya tahunnya, membeli mobil baru, berarti 2018 ya, karena tadi ada keterangan bahwa semua kendaraan diperoleh di tahun 2018. Oh enggak, di sini berarti 2020, karena dijelaskan di bawah, cicilan pertama dimulai 1 November, berarti 1 Oktober di atas adalah 2020. Gitu ya, jadi kadang-kadang soalnya juga kurang jelas, jadi kita harus menganalisis. Jadi 1 Oktober 2020 PT ABC membeli mobil baru seharga 200.000 ya dengan fasilitas pembiayaan leasing selama 36 bulan alias 3 tahun. Datanya yaitu harga mobil 200, uang muka 60.000, bunga selama 2 tahun, berarti jumlah pembiayaan 140 ya ini ya. 140, bunga pembiayaan selama 2 tahun 28.000, jumlah yang harus dibayar dengan angsuran 24 kali 168. Nah, ini yang menarik adalah fasilitas pembiayaannya 36 bulan, tapi mencicilnya selama 2 tahun. Ya kan? 24 kali, berarti kan 2 tahun tuh. Nah, itu harus hati-hati ya. Jangka waktu fasilitas pembayarannya 36 bulan, tapi cicilannya selama 24 kali. Nah, berarti ini sebelum yang di atas itu 36 bulan itu harusnya 24 bulan gitu kan. Jumlah yang harus dibayar dengan angsuran selama 24 kali 168, cicilan per bulan adalah 7.000. Cicilan pertama 1 November, rinciannya adalah pokok 4.500, bunga dengan suku efektif sekian, Desember sekian. Jurnal yang dibuat adalah 228 kendaraan, banknya 60.000. Itu juga ini ya, penulisan bank harusnya agak menjorok ke dalam ya, karena dia dikredit. Kemudian hutang leasingnya 168. Nah, ini yang harus kita analisis apakah ada kesalahan catat di sini. Oke, dari sini kita lihat dulu. Benar tidak aset kendaraan itu dicatatnya 228.000. Itu dulu. Gimana? Benar enggak? Apakah 28.000 itu menambah nilai kendaraan ataukah nilai kendaraannya itu 200.000 ketika tanggal 1 Oktober? Silakan kelompok penyaji atau yang lain kalau ada yang mau berpendapat. Harusnya tetap 200 Pak. Cicilannya itu masuk ke bunga harusnya Pak. Beban bunga bukan masuk dimasukkan ke aset. Ya, berarti kan di awal itu kan diakuinya adalah aset tetap kendaraan, gitu kan harusnya ya, aset tetap kendaraan, kemudian kas gitu ya atau bank,
dan hutang leasing. Nah, aset tetap kendaraannya harusnya 200, kas di banknya 60, baru 140-nya adalah hutang leasing. Nah, kapan bunga itu diakui? Yaitu ketika terjadi atau dilakukan amortisasi terkait beban leasing tadi di setiap akhir periode akuntansi. Jadi dikapitalisasinya itu ketika di akhir periode akuntansi, gitu ya. Sehingga di sini terjadi overstate pengakuan hutang leasing senilai 28.000 dan terjadi overstate pengakuan aset tetap senilai 28.000. Sehingga jurnal pertama kali yang harus dilakukan adalah hutang leasing pada aset tetap kendaraan masing-masing 28.000, kan gitu ya. Sehingga nanti saldo akhirnya per 1 Oktober seharusnya aset tetapnya kendaraan itu 200, hutang leasingnya 200. Oke, kemudian selanjutnya adalah untuk di akhir tahun, itu kan diperoleh pada tanggal 1 Oktober ya, berarti sampai akhir tahun harusnya disusutkan, gitu kan? Nah, di sini sudah diakui biaya penyusutannya adalah 11.400, akumulasinya 11.400. Nah, karena tadi asumsinya, bukan asumsinya, hasil pengakuannya adalah nilai perolehannya 228. Seharusnya kan menghitungnya basisnya adalah 200.000. Kan gitu ya, nilai kendaraannya kan 200.000 dibagi masa manfaat. Nah, masa manfaatnya berapa tadi? Kalau kendaraan? 5 tahun. 5 tahun ya. Berarti setahunnya berapa tuh? 200.000 dibagi 5 ya. Ya kan? Berarti per tahunnya adalah 40.000. Nah, 40.000 karena belinya 1 November, 1 Oktober ya, 1 Oktober, berarti kan yang sudah disusutkan ya Oktober, November, Desember alias 3 bulan. Kan gitu ya. Berarti 40.000 dibagi 12 dikalikan 3. Ya. Berarti 10.000 seharusnya kan? Ya. Biaya penyusutan pada akumulasi cuma 10.000, tapi dicatatnya 11.400. Berarti di sini terjadi overstate beban penyusutan 1.400 dan overstate akumulasi penyusutan kendaraan 1.400. Sehingga jurnalnya akumulasi penyusutan kendaraan pada biaya penyusutan kendaraan senilai 1.400. Ya. Oke, untuk yang kasus kelima ini mungkin ada yang mau berpendapat atau beda persepsi atau beda hitungan, silakan. Kalau diem saya nggak tahu loh ya, jangan-jangan saya yang salah gitu kan. Mohon izin Pak. Ya silakan. Untuk yang transaksi nomor 5 itu kalau saya itu menggunakan yang konsep cicilan itu Pak. Kira-kira bagaimana ya Pak? Apakah memang boleh menggunakan cicilan atau harus yang seperti ini ya Pak? Cicilan itu yang seperti apa maksudnya? Yang menggunakan mortgage payable itu Pak. Jadi nanti dibuat jurnal tabel amortisasinya juga. Iya, maksudnya pengakuannya sebesar present value-nya gitu Pak. Oh, maksudnya dihitung dengan nilai present value. Ya Pak, seperti yang kelompok penyaji tadi. Oh, jadi maksudnya dengan itu nanti dinilai nilai sekarang berapa gitu ya? Itu yang diakui sebagai perolehan di awal gitu maksudnya? Iya Pak. Oh gitu, ya. Nah sebenarnya begini, kalau ditanya boleh ya boleh-boleh saja. Tapi kalau di UAS gitu ya, kalau di UAS
kadang kan di situ ada kalimat ya, bunga selama 2 tahun masing-masing 10% gitu kan. Kemudian kalian cari NPV-nya ketemu berapa, itulah yang menjadi nilai wajar dari perolehan aset gitu kan maksudnya. Iya, Pak. Ya bisa saja. Tapi ketika UAS nanti kesulitan nggak kalian untuk menghitung sedetail itu? Kalau menurut saya cukup lama, Pak, untuk menghitung seperti itu. Nah, berarti karena ini kaitannya dengan ujian, pakai saja metode seperti tadi yang saya sampaikan itu. Nggak usah pakai amortisasi, karena itu akan lama ngitungnya ya. Sebenarnya boleh aja, karena kan NPV itu kan net present value-nya kan, nilainya segitu gitu. Tapi saran saya pakai metode yang sederhana aja, biar waktunya nggak habis gitu ya. Pakai metode yang sederhana aja. Kecuali kalau di soal disuruh ada instruksi khusus ya. Misalkan gunakan metode NPV atau net present value gitu ya. Itu baru, atau menggunakan metode yang lain, itu banyak sih. Tinggal di soal keterangannya seperti apa. Tapi kalau di soal tidak dijelaskan, nah maka kita melihatnya adalah sesuai dengan informasi yang ada di soal gitu ya. Itu aja kira-kira kurang lebih, Fendi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke ya. Biaya tadi kita sampai mana? Koreksinya adalah 1.400, akumulasi penyusutan, kemudian kreditnya biaya penyusutan. Oke, kemudian lanjut nomor 6, soal nomor 6. Oke. Pada tanggal sekian perbaikan atas pagar pembatas tanah dengan tanah pihak lain dengan total biaya 120.000. Batas minimal kapitalisasi adalah 50.000. Maka dicatat ini sebagai bangunan pada bank. Kemudian jurnal penyusutannya adalah 4.000. Nah, ini balik lagi. Yang jelas ini kan ada terjadi kesalahan salah catat karena batas pagar pembatas itu adalah terkait masalah tanah. Ya, masalah tanah. Jadi seharusnya kalau mau dikapitalisasi karena nilainya sudah di atas nilai kapitalisasi yaitu 50.000, harusnya dikapitalisasikannya ke tanah bukan ke bangunan. Gitu ya. Berarti seharusnya ini menambah nilai tanah, land improvement misalkan. Kemudian biaya penyusutannya adalah dibebankannya kepada tanah. Tanah kan nggak disusutkan ya, berarti harusnya tidak ada penyusutan ya. Jadi tinggal jurnalnya dibalik tuh, akumulasi penyusutan bangunan pada biaya penyusutan bangunan senilai 4.000, kemudian land improvement pada bangunan 120.000. Nah, itu kalau paradigmanya adalah pagar dikapitalisasikan ke tanahnya gitu ya. Kita kategorikan sebagai land improvement karena nilainya di atas nilai kapitalisasi. Tapi kalau kita berpendapat bahwa perbaikan pagar ini lebih tepat di expenditure-kan atau dianggap sebagai beban tahun berjalan gitu ya. Meskipun nilainya di atas kapitalisasi, maka jurnalnya adalah akumulasi penyusutan bangunan pada biaya penyusutan 4.000 tetap. Kemudian yang 120.000 itu bangunannya dikredit, kemudian di debitnya adalah biaya pemeliharaan gitu ya. Jadi opsinya di antara dua itu, apakah 120 ini dikapitalisasi ke tanah sebagai land improvement ataukah mau diakui sebagai biaya pemeliharaan ya. Dua-duanya itu diperbolehkan karena di standar akuntansi sekarang tidak menggunakan pendekatan prinsip rule based tapi menggunakan principle based, alias argumennya mana yang paling rasional itu ya. Oke, mungkin untuk poin 6 ada yang mau ditanyakan? Oke, saya pikir ini sederhana, tergantung asumsi yang digunakan. Nah, kira-kira seperti itu tadi. Kemudian nanti untuk form-formnya tinggal disesuaikan dengan koreksi yang sudah tadi kita bahas ya jurnalnya, ya seperti itu. Kemudian di kolom saya mau sedikit memberikan catatan nanti ketika cara menjawab di UAS. Kalau masalah angka-angkanya,
coba ke yang slide terkait masalah schedule tadi. Yang tabel jawaban nomor berapa 3 ya. Oke, berarti ini nanti angka-angka tadi disesuaikan gitu ya. Tinggal dimasuk-masukkan saja dapat kreditnya sesuai jurnal penyesuaiannya. Nah, kalau tadi teman-teman penyaji menggunakan asumsi menggunakan metode amortisasi dengan pendekatan present value, kalau tadi saya contohkan menggunakan nilai perolehan biasa gitu ya. Nanti tinggal diestimasikan ketika kalian di kondisi soal UAS adalah seperti UTS kemarin, kemudian ada soal seperti ini, saran saya tidak usah menggunakan present value karena itu agak membingungkan, hitungannya agak rumit. Asalkan asumsi kalian jelas ya, ditulis asumsinya apa. Tapi kalau kalian lebih nyaman pakai present value dan kalian yakin waktunya keburu, kemudian kalian juga lebih memahami konsep itu, ya nggak apa-apa juga. Oke, saya mau mengkritisi masalah kesimpulan ya. Kalau untuk kolom-kolomnya udah oke, semua udah dilengkapi. Biasanya di situ nanti kan ada dua, ada catatan, ada kesimpulan. Kan begitu ya, seperti di UTS kemarin. Nah, di kolom catatan itu kalian isi terkait jurnal koreksinya, gitu ya. Nah, kemudian kesimpulan itu, kalau kalian masih menemukan ada salah saji, maka kesimpulannya adalah berdasarkan prosedur kami menemukan adanya salah saji pada akun apa gitu ya, dijelaskan yang kalian koreksi sebagaimana jurnal koreksi di atas. Itu ya. Itu kalimatnya harus kayak gitu ya. Jadi kalian harus menyimpulkan apakah ada salah saji ataukah tidak. Maksudnya salah saji di saldo per klien gitu ya. Jadi di catatan diisi jurnal koreksi, di kesimpulan diisi apakah terjadi kurang saji atau lebih saji. Oke, tapi kalau misalkan nilainya tidak material, boleh saja kalian mengungkapkan bahwa tidak mengandung salah saji material. Kalau nilainya kecil ya, kalau misalkan ditetapkan performance materiality-nya berapa dan nilainya di bawah performance materiality. Tapi kalau nilainya di atas performance materiality, maka kalian harus mengungkap bahwa terjadi salah saji material, gitu ya. Tapi kalau nilai salah sajinya yang kalian koreksi di bawah performance materiality, catatan kalian adalah terjadi salah saji namun nilainya tidak material, sebagaimana jurnal koreksi di atas. Oke, nah mungkin itu beberapa catatan dari saya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau menambahkan, saya persilahkan. Izin mengonfirmasi saja, Pak. Ya. Untuk yang terkait soal 4 tadi, ada jurnal tambahan yang beban depresiasi terhadap akumulasi depresiasi sebesar 15.000. Kalau dari kelompok penyaji itu, saya lihat sudah dimasukkan, sudah dicatat di perhitungan akhir slide terakhir, Pak. Oke, coba ditampilkan dulu yang mana yang dimaksud. Jadi Mungkin bisa yang ke slide terakhir. 17. Iya, di situ Pak. Itu kan kendaraan ya Pak, kendaraan yang dijual pada tahun berjalan. Itu kami susutkan dengan kendaraan-kendaraan yang lain Pak, kendaraan yang lama, kemudian kendaraan yang terjual dan kendaraan yang baru Pak. Oh, jadi Dijadikan digabung satu jadi begitu. ya? Iya. Iya. Nggak apa-apa. Boleh juga menggunakan metode begini, asalkan tidak terjadi double catat ya. Maksudnya di atas sudah di jurnal koreksi, di sini di jurnal koreksi lagi. Seperti itu. Jadi kalau sudah dimasukkan parsial di atas tadi, ketika mengkoreksi jurnal pelepasan, ya, atau jurnal penghentian tadi, yang di sini nggak perlu masuk gitu ya. Tergantung pendekatannya seperti apa ya. Nanti kan ketika
di ledgernya atau di akun buku besarnya otomatis akan terakumulasi kan. Seperti itu. Ya, asalkan konsisten aja, asalkan konsisten. Oke, mungkin ada yang lain, silakan. Oke, baik. Silakan kepada kelompok presenter kalau tidak ada yang berpendapat lagi, silakan ditutup dulu presentasinya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak. Iya, silakan Tio. Nah, tadi kan yang ini Pak terkait yang pembelian mobil baru. Nah, itu kan diberi fasilitas 36 bulan ya Pak. Nah, terus dibayar selama 24 kali. Nah, itu berarti setiap periode itu nggak 1 bulan ya Pak. Tapi dalam 36 bulan itu mungkin ada 1 bulan setengah gitu. Terus baru bayar 1 bulan setengah, baru bayar kayak gitu, atau gimana Pak? Atau pembayarannya tiap bulan, terus karena dia bayar lebih awal nanti dapat kayak fee kayak gitu Pak, cas tambahan. Ya bisa saja sih paradigmanya seperti itu. Kalau disoalkan tidak didetailkan ya. Term financing-nya 36 bulan, tapi nyicilnya 24 kali. Nah, kalau kita mengcombine dari dua keterangan itu, berarti bisa saja diasumsikan bahwa nyicilnya tiap 1,5 bulan. Kan begitu ya. Selama tidak ada keterangan bahwa dibayarnya tiap tanggal berapa. Gitu ya. Tapi kalau misalkan ada keterangan term financing-nya 36 bulan, kemudian dibayar 24 kali, dan ada termnya dibayar tiap tanggal 10 awal bulan misalkan, atau setiap tanggal 10 setiap bulannya. Nah, berarti kita harus mengasumsikan ya, apakah yang kelonggaran 12 bulan itu di awal ataukah di akhir, di tahun pertama ataukah di tahun ketiga, kan ada dua kemungkinan itu. Nah, kalau ternyata di soal disebutkan lagi nih, termnya 36 bulan, tapi cicilannya 24 kali, pembayarannya tiap tanggal 5, pembayaran pertama tanggal 5 bulan pertama. Nah, ini yang agak ribet. Berarti kemungkinan terbesarnya adalah pas 2 tahun pertama itulah dibayarnya, cicilannya. Nah, terus tahun terakhir apa dong? Gitu kan. Berarti ya asumsinya di tahun terakhir itulah jangka waktu fleksibilitas kalau cicilan di tahun pertama dan kedua itu terlambat. Berarti tidak ada denda. Gitu paradigmanya. Karena memang leasing ini harus detail sih ya, baca perjanjiannya itu bisa macam-macam gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan suatu saat kalian itu membeli rumah, yang sering kendaraan sih ya, kendaraan dengan metode leasing, sebenarnya kayak apa contohnya itu, kayak kredit-kredit yang banyak beredar di masyarakat, kayak Adira Finance dan semisalnya, itu kan konsep leasing sebenarnya. Makanya kalau kalian lihat di YouTube kan banyak tuh yang kendaraan ditarik, sedang di jalan, dan seterusnya. Nah, kebanyakan konsumen nggak paham yang dia tanda tangani itu leasing yang seperti apa, gitu kan? Makanya mereka misalkan nih, beli motor 5 tahun, dia udah nyicil sampai tahun kedua. Terus pas masuk tahun ketiga, nunggak 1, 2, 3, sampai bulan ke-6. Maka motor langsung ditarik kan ceritanya, kemudian si pembeli tidak mendapatkan hak apapun, sehingga terjadi saling tuntut gitu ya. Istilahnya si pembeli bilang, terus cicilan saya selama ini dianggap apa dong? Gitu ya. Ya itu harus clear. Itu dulu perjanjiannya operasionalis atau kapitalis. Gitu ya. Kalau memang operasionalis, dia nunggak,
berarti cicilan selama ini ya dianggap operasionalis alias sewa. Ya kan sudah mendapatkan haknya. Dia sudah bayar dan dia mendapatkan manfaat selama sekian bulan gitu loh. Nah, tergantung di bunyi perjanjian finance-nya itu seperti apa. Seringkali kebanyakan kita atau keumuman kita lah ya, masyarakat kita, ketika melihat perjanjian yang panjang nggak dibaca satu persatu gitu. Sama aja kalau kalian lagi mau install aplikasi kan selalu panjang tuh. Di Play Store itu tulisannya pun kecil-kecil, pasti langsung kalian scroll ke bawah gitu kan. Kemudian kalian langsung contreng agree gitu kan, tanpa tahu apa isinya gitu. Nah, setelah itu kadang-kadang setelah nyetar aplikasi banyak iklan yang masuk gitu kan, dan seterusnya. Ternyata banyak apa namanya spam-spam yang masuk email dan seterusnya. Karena sebenarnya agreement itu yang penting gitu ya. Jadi balik lagi, Tio, terkait leasing ini tidak ada satu jawaban yang exactly gitu. Tapi kita harus melihat dulu perjanjiannya ini gimana bunyinya. Masing-masing bisa berbeda-beda. Nah, itu secara teoritisnya dan penerapan di apa namanya secara teori di dunia perkuliahan. Nah, kalau dalam dunia nyata, suatu saat kalau kalian memang terpaksa harus bertransaksi secara leasing atau finance, itu baca benar-benar tuh perjanjiannya. Apalagi kalau kalian mau beli kendaraan atau semisalnya, biasanya itu yang kalian hadapi adalah sales biasanya, marketing. Orang marketing kalau kalian tanya, jawabannya selalu bisa. Kalau kalian hanya bisa, nggak begini, oh bisa Pak. Bisa Bu, apapun pertanyaan kalian, jawabannya selalu bisa. Gitu kan? Dan biasanya orang marketing itu kan rapi-rapi, penampilannya menarik gitu kan. Kalau yang cewek cantik, kalau yang cowoknya ganteng, lihat aja tuh pakai dasi, pakai jas, pasti kayak gitu. Tapi coba kalian lihat ketika proses debt collector, nggak ada tuh tampang yang enak dilihat gitu kan. Coba kalian lihat di YouTube tuh. Mereka modelnya begitu. Ini karena divisinya berbeda. Yang pertama marketing, yang mereka dituntut dengan target, maka kalimatnya selalu enak, selalu bisa, selalu bisa, selalu bisa. Tapi ketika nanti ditarik, nah ini yang ribet nih urusannya. Nggak ada negosiasi sama sekali. Dan itu sudah banyak kejadian. Gitu ya. Jadi kita harus memisahkan dua hal itu, konseptual secara teoritis dan teknik menjawab di dalam soal. Perhatikan baik-baik keterangan terkait leasing tersebut. Kemudian kalau memang itu menimbulkan ada keterangan yang belum lengkap, kalian bikin asumsinya, kemudian kalian bikin treatment accounting-nya. Itu ya. Tapi kalau dalam penerapan di kehidupan sehari-hari ya suatu saat kalian akan bisa mengalami itu. Dan harus hati-hati gitu ya, jangan sampai kalian di pihak yang dirugikan. Terutama di masa Covid, ini banyak sekali masalah tuh. Teman-teman kantor yang dia leasing kan ketika Covid, asumsi awalnya kan ngambil kendaraan sekian, asumsinya ada tambahan dari uang perjalanan dinas, contohnya. Nah, ketika COVID 2 tahun, hampir 2 tahun lebih, itu kan nggak ada perjalanan dinas. WFH semua kan. Nah, sedangkan cicilan rumah, cicilan mobil jalan terus. Nah, ini yang repot nih. Makanya banyak teman-teman yang sebagian bisa mereschedule jadwal pinjaman, ada yang akhirnya dirugikan karena tidak bisa reschedule. Karena di klausul awal tidak mengantisipasi masalah pandemi. Nah, ini yang harus hati-hati gitu dalam merencanakan keuangan itu. Ya, mungkin begitu Tio dan teman-teman, sedikit istilahnya saya perluas contohnya di kehidupan nyata kita. Oke, silakan kalau ada yang lain. Oke, baik. Kalau sementara belum ada dan memang kita sudah berdiskusi hampir 2 jam lebih ya, 2 jam lebih. Dan sekarang memang jamnya jam makan siang, mungkin pada ngantuk, capek, atau pikirannya sudah mau weekend gitu kan. Jadi mungkin diskusinya udah cukup ya, tapi nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan disampaikan lewat grup WA. Nanti kalau pertanyaannya bisa saya jawab di grup WA, saya jawab langsung. Kalau tidak, kita bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin itu. Oke, demikian perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan atau memandu jalannya perkuliahan, saya mohon maaf. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berakhir pekan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.